kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang dan tanah longsor melanda Sibolga Selatan. Longsor susulan menyeret belasan orang. Polisi tangkap pelaku begal yang beraksi di depan warung bakso. Pelaku masih 17 tahun. Sebanyak 2.200 atlet dari berbagai cabang olahraga di seluruh kecamatan Kabupaten Deli Serdang ikuti Pekan Olahraga Kabupaten. Kita ke informasi pertama. Kepala Bidang Propam Polda Sumatera Utara diduga melakukan pemerasan terhadap anggotanya yang bermasalah hingga mempersulit perwira yang akan pendidikan jika tidak menyetor upeti. Dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Kabid Propam Polda Sumut Kombes Julihan Muntaha serta 2 orang anak buahnya diungkap sebuah akun anonim di media sosial. Akun itu menggugah tulisan berisi pengakuan dari sejumlah personel Polda Sumatera Utara, baik dari kalangan perwira dan bintara. Mereka dimintai uang agar kasus perkaranya diselesaikan tanpa sanksi. Untuk mencari fakta dan pengusutan, Kapolda Sumut telah membentuk tim audit atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut. Kombes Julihan serta 2 bawahannya juga dinonaktifkan dari jabatannya hingga menunggu hasil pengusutan. Ini tentunya adalah merupakan bagian daripada transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan audit kinerja yang dilakukan oleh Itwasda Polda Sumut dalam menyikapi berita yang viral ini. Begitu, rekan-rekan. Pak, dalam berita itu dari Kapolsek, Kasat hingga ke bawah itu dia menjadi korban bukan pemerasan? Belum tentu, karena kita kan juga belum melakukan tim yang diketuai oleh Kombes Pol Pamudin SIK yang akan melakukan klarifikasi dan verifikasi berita tersebut. Apakah benar atau tidak. Truk trailer bermuatan pupuk terbalik hingga menutupi setengah badan jalan lintas Sumatera. Kemacetan pun mengular hingga 3 km dan truk panjang harus menunggu selama 12 jam lebih karena ada proses evakuasi. Sebuah truk trailer bermuatan pupuk tampak terguling tepat di jalan berbelok. Laju kendaraan pun terganggu lantaran badan truk menutupi setengah jalan. Kejadian ini berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Simirik, Kota Padang Sidempuan. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu malam. Diduga karena jalanan kecil dan berkelok, membuat truk itu susah melewatinya dan akhirnya jatuh. Beratnya muatan truk menjadi kendala pada saat proses evakuasi berlangsung. Hingga Minggu siang, petugas Polantas masih terus membuka tutup jalur untuk mengurai kemacetan yang semakin mengular hingga 3 km. Buatkan jalur buka tutup dan tidak untuk sementara situasi ramai dan lancar. Dan dapat kita lihat itu dari arah Sidempuan ke arah Kota Medan kita buka secara jalur buka tutup. Bukti pelayanan kita kepada masyarakat. Oke, Bang, ini kejadiannya kapan, Bang? Kejadiannya diperkirakan semalam pukul 20, langsung kita reaksi cepat. Disitu dapat informasi, langsung kita ke tempat kejadian dan kita melakukan pengaturan lalu lintas secara buka tutup. Sementara itu, seorang pengendara truk trailer yang hendak melintasi kawasan itu terpaksa harus tertahan di lokasi hingga 12 jam lebih. Lantaran kendaraan yang ia bawa tidak dapat melewati jalan tersebut yang setengahnya tertutup oleh bagian depan truk yang terguling. Oh, dari jam 1 malam tadi Abang di sini ya? Sekarang belum ada pergerakan. Penyebabnya ini, Bang, berarti Abang? Ya, jadi tolonglah kepada pemerintah daerah, tolong aja lagi dia agak dilebarkan sedikit lah. Tujuan Abang mau kemana, Bang? Dari mana mau kemana? Dari mana, Bang? Dari Sibolga. Oh, dari Sibolga. Berarti Abang udah tertahan hampir 12 jam di sini, Bang, ya? Dari jam 1 malam. Oh, iya, Bang. Berarti Abang, kerugian Abang apa aja nih, Bang? Ya, kerugiannya ya kita ya kalah di apa aja lah di Waktu, Bang, ya? Waktu aja lah, Bang. Kondisi jalan menurun sempit dan menikung ini menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan di lokasi yang sama. Akibat kecelakaan tersebut, pengguna jalan lainnya pun merasa merugi.
Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Sidempuan. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap pelaku begal yang beraksi di depan warung bakso di Kota Medan. Pelaku ternyata masih berusia 17 tahun dan sudah beberapa kali melakukan begal. Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan menangkap satu dari belasan pelaku begal, yaitu seorang laki-laki berusia 17 tahun berinisial KHA. Ia ditangkap di depan warung bakso Gang Jagung di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan pada 10 November lalu. Dari hasil penyelidikan, pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, ia beraksi bersama belasan rekannya membegal pemuda bernama Hanafi yang hendak pergi kerja tepat pukul 11 malam. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bacok dan korban kehilangan sepeda motornya. Tak hanya kasus itu saja, tersangka juga pernah membegal seorang remaja lainnya bernama Rifa Akbar dengan modus mengajak korban bermain bersama. Dia bermodus dengan menginvite di permainan Mobile Legends. Korbannya orang Martubung, kemudian digiring oleh pelaku sampai dengan pajak baru. Sampai pajak baru ditodong dengan senjata tajam, kemudian sepeda motor, handphonenya dirampas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Banjir bandang dan tanah longsor melanda Sibolga. Di tengah upaya pencarian korban, longsor susulan tiba-tiba terjadi dan menyeret belasan orang. Momen itu terekam video amatir. Seorang ibu dan anaknya tertimbun longsor di wilayah Aek Parombunan, Sibolga Selatan, Sumatera Utara. Namun ketika warga tengah mencari korban, tiba-tiba longsor susulan terjadi. Belasan orang terseret material lumpur dan bebatuan. Tim gabungan yang dibantu warga masih mencari korban yang tertimbun. Tidak hanya longsor, wilayah Sibolga juga dilanda banjir bandang akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Menurut data Tim SAR, ada belasan titik banjir dan longsor di wilayah Sibolga. Tim SAR mengevakuasi warga di permukiman yang terendam. Hingga berita ini ditulis, akses jaringan seluler dan internet di Sibolga masih lumpuh. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga, Sumatera Utara.